aku mau enggak si Fani dicepet itu malah tapi kan tidak berbayar. Jadi kayak mana itu kan penting. Perkenalkan, kami dari siswa kelas 3 ini mempersembahkan drama Bawang Merah dan Bawang Putih. Selamat menonton. Bawang putih dan bawang merah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hidup seorang anak yang cantik dan baik hati, bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama dengan sang ayah dan hidup dengan bahagia. Ayahnya merupakan seorang pedagang kaya raya. Namun, suatu ketika, sang ayah menikah lagi dengan tetangganya. Dengan tetangga mereka yang merupakan seorang janda, yang juga memiliki anak bernama Bawang Merah. Sang ayah merasa Bawang Putih membutuhkan peran seorang ibu, dan agar dia juga tidak merasa kesepian saat ditinggal oleh ayahnya berdagang di luar kota. Hingga pada suatu hari, tiba waktu sang ayah harus pergi kembali untuk berdagang ke luar kota untuk waktu yang cukup lama. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah-olah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Si ibu tiri dan Bawang Merah mulai menunjukkan sifat asli mereka. Ibu tiri selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Begitu dengan Bawang Merah yang menunjukkan sifat sombong dan iri hatinya kepada Bawang Putih. Setiap hari mereka menyuruh Bawang Putih untuk melakukan segala pekerjaan rumah seorang diri. Pergi saja. Jangan sedih Bawang Putih, kamu adalah anak yang kuat dan baik. Semakin cepat beres-beres rumah, maka semakin cepat juga kamu makan siang. Setelah selesai membereskan rumah, Bawang Putih langsung bergegas untuk beribadah. Bawang Putih langsung bergegas pergi ke sungai dengan membawa semua cucian miliknya, ibunya dan juga Bawang Merah. Dengan semangat, Bawang Putih menyuci dengan bersih semua baju-baju yang ia bawa. Namun, sayangnya, selendang milik ibunya tiba-tiba saja hanyut terbawa aliran sungai. Tidak, bagaimana ini? Itu selendang kesayangan ibu, aku harus mencarinya. Dengan susah payah, Bawang Putih menelusuri sungai secara hati-hati. Dia mencari selendang milik ibu yang hanyut saat sedang mencari. Bawang Putih melihat seorang kakek lewat
dan bertanya, Permisi kek, apakah kakek melihat selendang yang berwarna kuning yang hanyut di sungai ini? Oh ya, tadi kakek lihat hanyut. Coba kamu telusuri sungai ini. Di ujung sungai ini ada gubuk seorang nenek. Mungkin nenek itu menemukan selendang yang kamu sedang cari. Baiklah kek, saya akan ke sana. Terima kasih. setelah menelusuri sungai, tiba-tiba Bawang Putih melihat sebuah gubuk yang dekat dengan sungai. Karena merasa bahwa selendang sang ibu mungkin saja ada di sana, Bawang Putih berjalan menuju gubuk tersebut. Bawang Putih yang melihat seorang nenek sedang duduk di depan gubuknya langsung bertanya tentang selendang ibunya yang hanyut di sungai. Permisi nek, apakah nenek melihat selendang yang berwarna kuning yang hanyut di sungai ini? Saya menemukannya dan saya mengambilnya. Apakah nenek mau memberikan selendang itu kepada saya? Itu adalah selendang milik ibu saya. Kalau saya tidak membawa selendang itu pulang, pasti saya akan dimarahi. Baiklah, tetapi kamu harus membantuku bekerja. Apa yang saya bantu nek? Bantuku membersihkan rumah. Baiklah nek. Dengan senang hati, Bawang Putih membantu nenek dengan tulus. Walaupun dia belum sarapan, namun Bawang Putih tidak mengeluh. Membantu nenek membuat Bawang Putih menghabiskan banyak waktu hingga hari sudah menjelang sore. Setelah membantu nenek memberikan selendang milik ibu tiri Bawang Putih. Selain itu, karena nenek merasa terbantu, ia memberikan juga hadiah kepada Bawang Putih. Ini adalah selendang. Karena kamu sudah bekerja dengan sangat keras, kamu boleh memilih salah satu dari kotak ini. Ada yang kecil dan ada yang besar. Kamu mau pilih yang mana? Tidak usah repot-repot nek. Ayolah Bawang Putih, tidak apa-apa. Baiklah nek, saya memilih yang kecil saja. Setelah itu, Bawang Putih pulang dengan membawa hadiah di tangannya. Setibanya di rumah, Bawang Putih kena marah oleh sang ibu tiri dan bawang merah karena pulang terlambat. Kenapa Bawang Putih belum pulang-pulang dari tadi pagi? Paling dia sengaja terlambat agar dia suruh bekerja, Bu. Bawang Putih, kenapa kamu pulang terlambat? Kamu juga lupa untuk menyiapkan makan siang. Dari mana saja kau? Karena kamu terlambat, jadi aku harus memasak kerjaku sendiri. Maafkan saya Bu, saya mencari selendang ibu dulu. Ini selendangnya. Kenapa mencuci selendang saja bisa hanyut? Apa yang kau bawa itu? Ini hadiah yang diberikan oleh nenek yang tinggal di ujung sungai yang sudah menemukan selendang ibu karena saya sudah membantu dia, Bu. Ini berikan padaku. Jangan bawang merah. Bawang putih, sekarang kamu masuk dan siapkan makan malam. Baik, Bu. Setelah dibuka, betapa terkejutnya sang ibu tiri dan bawang merah karena isi dari kotak tersebut adalah perhiasan emas dan permata. Lalu mereka pun berencana untuk melakukan hal yang sama
seperti bawang putih agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bu, ini adalah emas. Iya, ini emas. Kita akan kaya bawang merah. Kalau begitu kamu harus melakukannya seperti dilakukan oleh bawang putih. Baiklah, Bu. Kalau begitu besok pagi kamu ke sungai dan tanya bawang putih di mana tempatnya. Keesokan harinya, bawang merah pun pergi ke sungai dan sengaja menghalirkan bajunya ke sungai. Hingga akhirnya ia tiba di gubuknya yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, apakah nenek melihat selendang saya yang hanyut di sungai? Saya melihatnya, tetapi kamu harus membantuku bekerja. Baiklah, Nek. Selama mengerjakan tugasnya, bawang merah berpikir bahwa ia dan ibunya akan menjadi orang kaya dan memiliki banyak emas. Tetapi ia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Ia lebih banyak mengeluh dan bekerja asal-asalan agar cepat selesai. Aduh, kayaknya bertahun-tahun aja aku bersihkan gubuk ini tidak akan bersih-bersih. Daripada aku lelah, mending aku itu aja. Saya sedang menyelesaikan apa syarat yang diberikan. Ini adalah selendangmu. Ini ada 2 buah kotak, ada yang kecil dan ada yang merah, dan ada yang besar. Kamu mau pilih yang mana? Saya pilih yang besar, Nek. Dengan senang, bawang merah membawa hadiah yang besar dan berat tersebut ke rumah. Sampai di rumah, ia disambut dengan baik dan bahagia oleh sang ibu. Wah, bawang merah, kamu memiliki hadiah yang lebih besar daripada bawang putih. Bu, kita kan kaya. Apapun yang kamu inginkan akan ibu belikan. Mbak, Setelah membuka kotak tersebut dengan semangat, betapa terkejutnya bawang merah dan ibu tirinya melihat isi kotak tersebut bukan emas dan permata. Namun, kotak itu isinya hanya ulat, sehingga menyebabkan sepucuk tubuh mereka gatal. Wah, ada banyak ulatnya. Tolong, tolong. Ibu, jangan katakan kepada aku, Bu. Akhirnya, si ibu tiri dan bawang merah menyesali perbuatan mereka. Mereka pun minta maaf kepada bawang merah. Maafkan ibu bawang putih karena sudah jahat kepadamu. Maafkan aku juga, Bu Putih, kalau sudah jahat padamu. Saya maafkan kalian. Saya tidak pernah benci kepada kalian. Mereka akhirnya hidup rukun dan bahagia. Terima kasih.